Selamat datang di channel Cik Gentar, jangan lupa subscribe dan klik tombol loncengnya, agar Cik Gentar bisa tumbuh besar dan tidak jadi anak kecil terus, terima kasih. Bab 1951. Yeti Xian terlihat tidak wajar, tetapi Daniel tersenyum tipis, tidak apa-apa. Ketika Daniel membuka pintu dan Yeti Xian berdiri di sampingnya, Liu Xuan'er tercengang, menatap kosong ke arah Yeti Xian di samping Daniel, yang tersipu, menundukkan kepalanya tanpa sadar. Xuan'er, Xian. Daniel memandang Liu Xuan'er dan berkata, "Aku tahu, Xian akan menjadi adikku yang baik mulai sekarang. Aku sudah melihat bahwa Xian tertarik padamu." Liu Xuan'er tersenyum sedikit, tetapi tidak mengatakan apa-apa. "Kalian semua adalah istriku yang baik." Daniel memeluk Yeti Xian dan Liu Xuan'er. "Sial, seperti ini di pagi hari, oke? Kalian masih menjatuhkan Nona Xian." Saat ini, Ren Tianwu datang, melihat pemandangan ini, dan tidak bisa menahan nafas, dengan iri, cemburu dan kebencian di wajahnya. Setelah itu, Daniel dan rombongannya mengucapkan selamat tinggal kepada Yun Fei Yang dan yang lainnya, dan bersiap untuk pergi ke kota Tianshui. "Ibu, jangan khawatir, aku pasti akan membawa ayah kembali menemuimu." Ouyang Xiaohan menatap ibunya Ouyang Huan dan berkata dengan suara yang dalam. "Xiaohan, kamu harus hati-hati, lindungi dirimu, aku sudah tidak melihat ayahmu selama lebih dari 10 tahun, aku tidak ingin melihatmu lagi." Ouyang Huan berbicara. "Oke, Ibu, aku tahu." Ouyang Xiaohan mengangguk. "Ibu, leluhur, aku pergi." Yun Tianbastian menatap ibunya dan Yun Fei Yang dan berkata, "Nak, tingkatkan kekuatanmu dengan baik. Aku harap ketika kamu kembali, setidaknya kamu akan mencapai kekuatan nirvana." Yun Fei Yang memandang Yun Tianbastian yang sedang berbicara, dan yang terakhir mengangguk. Dan Yuan Simo juga datang ke sini, memeluk Daniel bersama. "Aku akan menunggumu kembali." Yuan Simo memandang Daniel dan berkata dengan lembut, "Baiklah, tunggu aku akan kembali." Daniel mengangguk, tersenyum, dan menatap Yuan Simo dengan mata penuh cinta. Yuan Simo mencium bibir Daniel. Kemudian Daniel dan kelompoknya pergi dari sini. Liu Xuan'er, Yeti Xian, Bei Mingshuang, dan Meng Er belum mencapai alam jiwa, jadi Daniel membiarkan mereka duduk di atas banteng emas. Rombongan besar berbaris menuju Dongzhou dengan sekuat tenaga, dan memulai perjalanan mereka ke Dongzhou. Dunia baru juga menunggu Daniel dan yang lainnya datang. Adapun orang lain di peringkat naga tersembunyi hutan belantara selatan, mereka juga bergegas ke Dongzhou satu demi satu, bersiap untuk berpartisipasi dalam pertempuran peringkat naga yang akan datang. Kota Tianshui, sebuah kota di tepi Nanhuang, juga merupakan kota yang paling dekat dengan Dongzhou, karena kota Tianshui berada di depan Sungai Wohe, dan setelah Sungai Wohe adalah perbatasan Dongzhou. Dan hari ini, kota Tianshui dianggap sebagai kota besar di seluruh Nanhuang, karena jika Anda ingin pergi ke Dongzhou dari Nanhuang, Anda harus pergi ke kota Tianshui untuk menyewa pesawat. Pesawat ini hanya tersedia di kota Tianshui, dan itu juga karena alasan ini, perkembangan kota Tianshui sangat kuat. Setelah menghabiskan hampir 1 hari, Daniel dan yang lainnya tiba di kota Tianshui. Skala kota Tianshui tidak lebih kecil dari kota Fengyun, dan arus orang juga sangat besar. Kebanyakan dari mereka adalah orang yang pergi ke Dongzhou. Karena hari sudah larut, Daniel dan yang lainnya juga berencana untuk tinggal di sini selama sehari, lalu pergi mengambil pesawat untuk pergi ke Dongzhou keesokan harinya. Menyingkirkan banteng emas, Daniel dan rombongannya memasuki kota Tianshui. Setelah makhluk roh menandatangani kontrak binatang roh dengan manusia, ia dapat diintegrasikan dengan pemiliknya, dan setelah itu,
Mantan Bastian Siu-Siu suka tetap berada di tubuh Daniel, jadi Daniel tidak memasukkannya ke dalam tubuhnya. Sekarang tujuan banteng emas ini terlalu besar. Daniel tidak ingin terlalu banyak orang mengetahui bahwa dia memiliki binatang suci, jadi dia langsung memasukkannya ke dalam tubuhnya. Dalam sekejap mata, malam tiba, Daniel dan yang lainnya menemukan sebuah penginapan untuk menetap, dan kelompok itu menemukan restoran terbesar di kota Tianshui, masuk, dan bersiap untuk makan malam. Apa yang dimakan pejabat tamu? Seorang pelayan toko buru-buru mendatangi Daniel. Temukan kami sebuah kotak besar, dan keluarkan semua makanan dan minuman lezat dari tempatmu, kata Daniel langsung. Oke, semuanya, tolong ikuti saya ke atas. Pelayan langsung membawa Daniel dan yang lainnya ke atas, dan naik ke atas melalui koridor menuju sebuah kotak di dalamnya. Pada saat ini, seorang pria muda baru saja lewat, pandangannya tertuju pada Yeti Zian dan gadis-gadis itu, dan seberkas cahaya melintas di matanya. Daniel dan yang lainnya masuk ke dalam kotak, dan segera banyak hidangan disajikan, dan sekelompok lebih dari selusin orang segera mulai makan. Dan di kotak lain yang sangat mewah di restoran ini, pemuda yang melewati Daniel dan yang lainnya masuk. Juga duduk di dalam kotak ini adalah selusin orang. Semuanya adalah pria muda berpakaian bagus dengan aura luar biasa, dan ada beberapa master dari tingkat ke-9 alam jiwa yang menjaga mereka di samping mereka. Pemuda itu mendatangi seorang pemuda di tengah-tengah kerumunan orang ini. Pemuda ini mengenakan jas hitam, wajahnya penuh dengan roh jahat, dan auranya luar biasa, terlihat statusnya luar biasa. Tuan Muda Wu, coba tebak apa yang baru saja saya lihat di luar. Pemuda itu menatap pemuda itu dan berkata, kalian telah belajar cara bermain trik, jadi katakan padaku, apa yang kalian lihat? Sekelompok orang di sebelahnya memandang pemuda itu dan berbicara, tetapi pemuda yang memimpin itu tidak berbicara. Aku melihat sekelompok wanita cantik. Pria muda itu angkat bicara. Cantik, apakah kamu belum pernah melihat kecantikan sebelumnya? Apa yang bisa dikatakan? Ketika yang lain mendengar kata-kata pemuda itu, mereka sangat kecewa dan menggelengkan kepala. Kelompok wanita cantik yang saya bicarakan berbeda dari penggemar vulgar yang kita lihat sebelumnya. Mereka semua secantik makhluk abadi surgawi, dengan temperamen yang luar biasa. Mereka benar-benar wanita cantik yang langka. Saya jamin Anda kami tidak bisa mengalihkan pandangan itu. Pria muda itu berkata dengan sangat yakin. Benarkah? Kelompok tuan muda yang hadir tidak dapat mempercayainya. Jika Anda tidak mempercayai saya, kita bisa pergi dan melihat-lihat, Tuan Muda Wu, apakah Anda ingin pergi dan melihat-lihat? Pria muda itu memandangi pemuda terkemuka. Jika apa yang kamu katakan salah, kamu harus tahu konsekuensinya. Pemuda bernama Wu Xiao mendengus dingin. Jangan khawatir, Wu Xiao pasti akan memuaskanmu. Pria muda itu berbicara dengan percaya diri. Tetapi pada saat ini, di dalam kotak Daniel dan yang lainnya, Daniel sedang makan sepuasnya, dan dia tidak menyadari bahwa masalahnya telah datang sendiri ke pintu. Ledakan! Pintu kotak ini tiba-tiba terbuka, dan sekelompok anak laki-laki langsung masuk. Pemimpinnya adalah pemuda bernama Wu Xiao, diikuti oleh pemuda itu. Wu Xiao, lihat beberapa orang itu, apakah mereka cantik kelas 1? Pria muda itu menunjuk ke Liu Xuan'er dan gadis-gadis itu dan berkata kepada Tuan Muda Wu itu. Bab 1952. Benar saja, dia adalah kecantikan yang menakjubkan. Saya tidak menyangka ada begitu banyak wanita cantik yang menakjubkan di kota Tianshui hari ini. Tuan Muda Wu ini menatap Liu Xuan'er dan putri-putrinya, matanya bersinar terang, sementara tuan muda lainnya menatap gadis-gadis ini dengan mata serakah dan bersemangat.
Saat ini, Daniel dan yang lainnya terlihat agak jelek, dan sekelompok orang menerobos masuk setelah makan enak. Melihat gadis-gadis dengan mata seperti itu, wajah mereka secara alami tidak akan terlihat bagus, dan semua gadis mengerutkan kening. Aku akan memberimu kesempatan untuk menghilang dari mataku dalam 3 detik, jika tidak, kamu akan berbaring dan keluar. Kata Daniel dengan ekspresi dingin, matanya bersinar dingin. Hei Ina, apakah kamu sangat berani berbicara dengan kami seperti ini? Apakah kamu tahu siapa kami? Aku khawatir kamu tidak tahu cara menulis karakter mati. Segera, salah satu tuan muda berdiri, menatap Daniel dengan arogan dan berkata, memanggil. Dengan lambaian jari Daniel, jari yang tajam langsung menembus kepala pria itu, dan panah berdarah keluar dari antara alis yang terakhir, matanya melebar, dan dia jatuh dengan ekspresi yang tak terbayangkan di tanah. Begitukah cara penulisan kata kematian? Daniel berkata dengan acuh tak acuh. Dan sekelompok putra dan saudara laki-laki ini melihat salah satu teman mereka baru saja mati di sini, wajah mereka berubah, ekspresi kaget muncul di mata mereka, dan wajah Tuan Muda Wu itu menjadi gelap, dan kilatan dingin muncul di matanya. Nak, siapa kamu, berani membunuh orang di sini? Apakah kamu tahu ini wilayah siapa? Tuan Muda Wu itu menatap Daniel dan berteriak dengan dingin. Saya tidak peduli siapa yang memiliki situs itu, tapi saya minta maaf mengganggu makan saya. Bahkan jika itu adalah situs Raja Langit dan Laozi, itu tidak berguna. Daniel berkata dengan wajah dingin, lalu berkata dengan dingin, entah tersesat, atau mati. Kamu. Mendengar kata-kata Daniel yang angkuh dan mendominasi, ekspresi Tuan Muda Wu ini menjadi sangat jelek, dan dia langsung berteriak, bunuh dia. Seketika berdiri di belakang Wu Xiao, 2 master di tingkat ke-9 alam jiwa bergegas menuju Daniel, melepaskan niat membunuh yang menakutkan. Hanya saja, sebelum mereka mendekati Daniel, mereka dihadang oleh 2 sosok, yaitu Zhang Long dan Xiao Hu. Bunuh! Daniel minum segelas anggur dan berkata dengan lembut. KL1K! KL1K! 2 suara jernih terdengar, dan 2 master di tingkat ke-9 alam jiwa langsung dibunuh oleh Zhang Long dan Xiao Hu, tanpa ada kesempatan untuk melawan. Jiwa mereka melarikan diri, dan juga dihancurkan oleh Zhang Long dan Xiao Hu, menghadapi keberadaan kondisi nirvana, tingkat ke-9 dari kondisi jiwa sama tidak pentingnya dengan semut. Melihat kematian tragis kedua master di tingkat ke-9 alam jiwa, Wu Xiao dan sekelompok master muda di sekitarnya akhirnya terlihat sangat jelek saat ini. Menyadari kesulitan kelompok orang ini, bahkan Tuan Muda Wu ini memiliki ekspresi kaget dan ketakutan di matanya. Anak laki-laki, apakah kamu tahu siapa aku? Tuan Muda Wu ini memandang Daniel dan berkata dengan tegas. Aku tidak ingin tahu. Daniel berkata dengan acuh tak acuh. Ayahku adalah penguasa kota Tianshui, negara adikuasa di alam nirvana tingkat 9. Tak seorang pun di kota Tianshui berani tidak mematuhiku. Tuan Muda Wu itu langsung melaporkan nama keluarganya, ingin menggunakan kesempatan ini untuk menakut-nakuti Daniel. Tapi sayang sekali perhitungannya salah bagi Daniel, seorang penguasa kota belaka bukanlah apa-apa, dan hanya tingkat ke-9 realm nirvana. Dia tidak tahu berapa banyak kekuatan super di alam hidup dan mati yang telah dia lihat, dan dia telah melihat beberapa keberadaan di alam dominator. Tidak mungkin ini bisa membuatnya takut. Buang semuanya, tinggal di sini akan mempengaruhi nafsu makanku. Kata Daniel, Zhang Long dan Xiao Hu segera bergegas keluar, mengusir sekelompok orang satu persatu seperti melempar bola. Kakak Bastian. Yeti Zian menatap Daniel dengan ekspresi khawatir. Tidak apa-apa, lanjutkan makan, hanya tuan kota. Daniel berkata dengan tidak setuju.
Tuan Muda, penjualan pesawat ini seharusnya berada di tangan kediaman Tuan Kota. Jika kita melakukan ini, saya khawatir. Old Hay menatap Daniel. HMPH, jika mereka berani mencegah kita pergi ke Dongzhou, maka rumah Tuan Kota mereka tidak perlu ada. Kata Daniel dengan suara dingin. Benar, jika mereka berani menunda perjalananku ke Dongzhou, aku pasti akan memberitahu mereka betapa baiknya aku. Feng Yoyo berkata dengan penuh minat. 20 menit kemudian, Daniel dan yang lainnya hampir makan, bangun dan membayar tagihan dan berjalan keluar. Hanya saja ketika mereka turun, sekelompok besar orang bergegas masuk dari luar. Semuanya adalah master seni bela diri. Pemimpinnya adalah Wu Xiao. Dan di sampingnya ada seorang pria paruh baya berjanggut. Kekuatannya telah mencapai alam nirvana tingkat ke-9, dan itu jelas ayah pihak lain, yang ditemani oleh beberapa master alam nirvana dan puluhan master alam jiwa, mengelilingi Daniel dan lainnya. Ayah, ini adalah orang yang tidak hanya mempermalukan saya, tetapi juga membual bahwa ini adalah tempatnya. Tuan Muda Wu itu menunjuk ke Daniel dan berkata kepada ayahnya. Bocah, yang sangat suci, berani menggertak putraku Tian di kota Tianshui, wilayahku. Pria paruh baya itu memandang Daniel dan bersenandung dengan acuh tak acuh, kilatan suram melintas di matanya. Putramu yang mengada-ada untuk dirinya sendiri. Aku tidak membunuhnya. Aku sudah membantumu. Minggir! Daniel berteriak dengan kesombongan dan ketidakpedulian. Anak baik, begitu merajalela di usia muda. Hari ini, saya akan memberitahu Anda siapa pemilik kota Tianshui. Pria paruh baya itu berteriak dengan marah, dan segera pembangkit tenaga dari alam nirvana dan alam jiwa di sampingnya bergegas keluar. Boom! Boom! Kekuatan dua pembangkit tenaga listrik yang menakutkan di alam hidup dan mati tersapu seperti dua tornado, dan mereka segera menindas Wu Tian dan yang lainnya. Di tempat, wajah mereka berubah drastis, dan ada ekspresi kaget dan ketakutan di mata mereka. Pria yang kuat di alam hidup dan mati. Pria paruh baya itu langsung menyadari bahwa ini adalah kekuatan pria kuat di alam hidup dan mati. Wajahnya berubah, pupilnya menyusut, dan dia menatap Daniel dan yang lainnya dengan ekspresi terkejut. Dia tidak menyangka bahwa di antara kelompok orang ini akan ada orang yang kuat di alam hidup mati, dan dari aura ini, dia dapat mengetahui bahwa pihak lain bukanlah pembangkit tenaga listrik biasa di alam hidup mati, setidaknya dia berada di tingkat ketiga atau keempat dari alam hidup mati. Pada saat ini, kelompok master di alam jiwa dan alam nirvana ini tidak berani mengambil langkah lain, wajah mereka serius, dan ada ekspresi ketakutan di mata mereka. Menghadapi orang kuat di alam hidup dan mati, mereka tidak berani bergerak sama sekali, jika tidak, satu-satunya cara untuk menemui mereka adalah kematian. Apakah kamu ingin melanjutkan? Daniel berkata dengan acuh tak acuh. Maaf, aku tidak sopan tadi, tolong maafkan aku, kumohon. Pria paruh baya itu dengan cepat mengubah wajahnya, berbicara, lalu melangkah ke samping. Daniel dan yang lainnya langsung keluar. Bab 1953. Ayah, mengapa membiarkan mereka pergi? Bahkan jika mereka memiliki orang-orang kuat di alam hidup dan mati, kediaman Tuan Kota kita juga memiliki sesepuh pemujaan di alam hidup dan mati. Tuan Muda Wu itu melihat ayahnya membiarkan Daniel dan yang lainnya pergi, matanya penuh keengganan. Untuk masalah sepele seperti itu, untuk menyinggung dua orang kuat di alam hidup dan mati, dan bahkan mengundang sesepuh untuk diabadikan. Seseorang dengan kekuatan biasa. Identitas pihak lain jelas tidak sederhana. Itu pasti dari keluarga besar dan sekte. Yang terbaik adalah tidak menyinggung keberadaan semacam ini.
kamu juga harus memperhatikanku di masa depan. Ada banyak orang yang datang dan pergi di kota Tianshui hari ini, dan identitas serta latar belakang mereka sangat rumit. Meskipun saya adalah penguasa kota Tianshui, saya tidak dapat menyinggung semua orang. Ada beberapa kekuatan yang tidak dapat kita beli menghina. Pria paruh baya itu memarahi dengan suara yang dalam, sementara Tuan Muda Wu itu memasang ekspresi jelek di wajahnya. Kembali ke penginapan, Daniel dan yang lainnya tertidur. Tentu saja Daniel tidur dengan Yeti Xian di pelukannya. Keesokan harinya, hari baru datang. Daniel dan rombongannya datang ke wilayah timur kota Tianshui, dan masuk ke sebuah toko yang sangat besar. Ada beberapa pesawat besar yang mirip dengan pesawat luar angkasa yang ditempatkan di toko ini, dan ini adalah pesawat yang dapat terbang melintasi sungai yang lemah, dan terbuat dari tingkat 8 atau 9. Sangat jarang penyuling menggunakan bahan khusus untuk memurnikannya. Apakah Anda di sini untuk menyewa pesawat? Seorang pekerja toko datang, memandang Daniel dan yang lainnya dan berkata, "Benar. Bagaimana cara menyewa pesawat ini?" Kata Daniel. "Ada 3 jenis pesawat di toko kami, yang dapat membawa jumlah orang yang berbeda. Mereka benar-benar aman dan andal. Semuanya secara pribadi disempurnakan oleh master kerajinan tingkat 8, dan ada personel khusus untuk mengoperasikannya. Benar-benar ada tidak masalah. Model apa yang banyak dari kita butuhkan?" Kata Daniel. "Ada begitu banyak orang sepertimu, aku khawatir kita membutuhkan pesawat terbesar di sini, dan harga sewa pesawat ini juga relatif mahal. Dibutuhkan 100 kristal roh bermutu tinggi. Mungkinkah?" Anggota staf memandang Daniel dan berkata, "Oke." Setelah Daniel mengatakan sesuatu, dia melambaikan tangannya dan mengeluarkan 100 kristal roh bermutu tinggi. "Oke, aku akan segera mengatur seseorang untuk mengendalikan pesawat ini dan membawamu menyeberangi sungai Ruohe." Anggota staf berkata sambil tersenyum, dan segera Daniel dan kelompoknya pergi dengan pesawat. Setelah Daniel dan kelompoknya pergi, 2 pemuda keluar dari belakang toko, keduanya persis pemuda Wu Xiaohe yang menemukan kecantikan Liu Xuan'er tadi malam. "Itu benar-benar membuatmu menebak dengan benar, mereka benar-benar akan pergi ke Dongzhou," kata Wu Xiao dengan ekspresi muram di wajahnya. "Tuan Muda Wu, 9 dari 10 orang luar yang datang ke kota Tianshui akan melakukan perjalanan ke Dongzhou dengan pesawat. Anda bisa menebaknya, tapi Tuan Muda Wu, pesawat seperti itu tidak terlalu berharga." "Fei, sayang sekali kalah seperti ini." Pria muda itu angkat bicara. "HMPH, selama itu bisa membunuh anak itu, pesawat apa itu? Bocah sialan, jika kamu berani mempermalukanku, Ruohe akan menjadi tempat pemakamanmu." Tuan Muda Wu ini mendengus dengan wajah muram. "Sayang sekali ada begitu banyak keindahan yang menakjubkan." Pria muda itu menghela nafas. "Jika saya tidak bisa mendapatkannya, tidak ada orang lain yang bisa mendapatkannya." "Ini!" Wu Xiao berteriak dengan dingin. Di tepi Nanhuang, sebuah sungai besar dengan panjang ribuan kilometer dan lebar lebih dari 100.000 meter melintasi antara Dongzhou dan Nanhuang, memisahkan kedua wilayah tersebut, yaitu Sungai Ruohe yang terkenal. Dan gravitasi yang unik di Sungai Ruohe membuat prajurit biasa hanya bisa terbang menyeberang dengan bantuan pesawat, jika mereka terbang sendiri atau mendayung sendiri. Itu hanya bisa ditekan oleh gravitasi yang dilepaskan oleh air sungai yang lemah dan jatuh ke sungai yang lemah, mati tanpa seluruh tubuh. Di sungai yang lemah ini, terlihat pesawat terbang melintas dari waktu ke waktu. Pesawat ini terbuat dari bahan khusus yang menahan gravitasi, tetapi dapat terbang di atas sungai yang lemah ini, melalui. Saat ini, sebuah pesawat super besar sedang terbang di atas sungai yang lemah,
dan Daniel serta rombongannya sedang duduk di pesawat ini. Benda ini terasa mirip dengan pesawat di bumi. Aku tidak menyangka pengrajin akan menyempurnakan benda semacam ini. Daniel memandangi pesawat dan menghela nafas. Benda ini hanya bisa disempurnakan oleh pengrajin tingkat lanjut, dan sangat sulit untuk disempurnakan. Bailau berkata dengan ringan. Ketika saya menjadi pengrajin di masa depan, saya akan memperbaiki pesawat dan terbang. Kata Daniel sambil tersenyum. Kakak, kamu tahu formasi dan alkimia, bisakah kamu juga memperbaiki senjata? Li Zitong memandang Daniel dan berkata dengan heran. Aku maha kuasa. Daniel berkata dengan nakal. Kenapa aku merasa tidak enak? Ren Tianwu berkata tiba-tiba. Perasaan tidak enak? Ekspresi Daniel membeku sesaat, dan kemudian alisnya sedikit berkerut. Tiba-tiba dia merasa gelisah, seolah-olah akan terjadi sesuatu. Kak. Tiba-tiba, terdengar suara KL1K yang menusuk. Apakah kamu mendengar suara? Ren Tianwu berkata dengan tajam. Sepertinya ada suara berisik. Li Zitong mengangguk. Tidak, ada masalah dengan pesawat ini. Ekspresi Daniel segera berubah. Boom. Detik berikutnya, pesawat tiba-tiba meledak, dan seluruh pesawat hancur dalam sekejap. Tapi Daniel dan yang lainnya langsung merasakan gravitasi yang mengerikan menindas mereka, dan mereka jatuh ke sungai yang lemah ini tanpa perlawanan apapun. Tuan muda. Saat ini, hanya pasangan hitam putih dan Feng Youyo yang tersisa untuk menahan gravitasi sungai yang lemah, terbang di kehampaan, menyaksikan Daniel dan yang lainnya jatuh, ekspresi pasangan hitam putih berubah. Turun. Setelah Feng Youyo mengatakan sesuatu, dia bergegas menuju sungai Ruohe, diikuti oleh para tetua kulit hitam dan putih dan semuanya bergegas ke sungai Ruohe. Daniel dan yang lainnya jatuh ke sungai yang lemah ini, hanya merasakan gravitasi yang mengerikan menindasnya, meskipun kekuatan fisik Daniel melangkah ke alam jiwa, masih ada perasaan bahwa tubuhnya akan hancur. Dan saat tubuhnya terus tenggelam, tekanan yang dibawa oleh air sungai yang lemah menjadi semakin menakutkan, dan Daniel bahkan hampir tidak bisa bernapas karena tekanan itu, ini akan meledak. Tetapi pada saat ini, topeng tak terlihat langsung menyelimuti Daniel dan yang lainnya, menghalangi tekanan gravitasi dari air sungai yang lemah. Feng Youyo lah yang melepaskan topeng itu. Pada saat ini, dia melepaskan kekuatan hukum angin untuk membentuk topeng yang menyelimuti Daniel, gadis-gadis Ren Tianwu dan yang lainnya bersama-sama, menghalangi gaya gravitasi sungai-sungai yang lemah itu. Mulai turun perlahan. Bab 1954. Daniel dan yang lainnya menghela nafas lega, seolah-olah mereka telah berjalan melewati gerbang istana Hades. Sungai yang lemah ini benar-benar menakutkan, kata Daniel dengan ekspresi serius. Benar-benar tidak biasa. Air di sungai yang lemah ini mengandung kekuatan air khusus, yang dapat menyebabkan tekanan gravitasi yang begitu kuat. Kata Longgan. Bisakah kamu membawa kami semua keluar? Daniel memandang Feng Youyo dan berkata, tidak mungkin. Saya hanya bisa menjamin bahwa Anda tidak akan ditindas oleh gravitasi air sungai yang lemah ini. Sangat sulit untuk membawa Anda menjauh dari air sungai yang lemah ini. Kekuatan saya terletak pada air yang lemah ini, sungai. Zong juga benar-benar ditekan dan tidak bisa bermain banyak. Feng Youyo berkata dengan ekspresi yang dalam. Segera Daniel dan yang lainnya tenggelam ke dasar sungai yang lemah ini, dan kekuatan penindas di dasar sungai ini bahkan lebih menakutkan, cukup untuk dengan mudah menghancurkan tubuh orang kuat di nirvana.
Bahkan para tetua kulit hitam dan putih tidak dapat menahan tekanan air sungai yang lemah saat ini, wajah mereka pucat dan napas mereka sesak. Setelah itu, Feng Youyo tidak punya pilihan selain melepaskan topeng lain untuk menyelimuti mereka di dalamnya, menahan tekanan gravitasi yang mengerikan. Terima kasih. Kedua tetua hitam dan putih saling berterima kasih. Sekarang pikirkan cara, bagaimana keluar dari sini. Jika ini terus berlanjut, aku khawatir bahkan aku tidak akan bisa bertahan lama. Feng Youyo berkata dengan suara yang dalam. Toko sialan itu, bukankah dia mengatakan bahwa pesawat ini sangat aman, sangat buruk, jangan biarkan aku keluar hidup-hidup, atau aku akan menghancurkan toko mereka. Ren Tianwu memarahi dengan marah. Karena pesawat ini sangat populer, faktor keamanannya tentu saja tinggi. Saya khawatir kehancuran tiba-tiba pesawat kita kali ini bukanlah kecelakaan. Old Bai berkata dengan bijak. Apakah seseorang bermain trik? Mata Ren Tianwu membeku. Putra penguasa kota. Daniel berteriak langsung. Itu dia. Semua orang terkejut. Pesawat ini awalnya dikendalikan oleh City Lord Esmenshan. Itu normal baginya untuk ingin melakukan sesuatu tentang pesawat ini. Apalagi kebanyakan orang dari luar kota Tianshui ada di sini untuk menyewa pesawat. Mudah bagi mereka untuk menebak. Kapan kita butuh pesawat, bukan tidak mungkin melakukan trik terlebih dahulu. Daniel berkata dengan dingin. Bocah sialan ini, saat kita keluar, kita harus memotongnya dan memberinya makan serigala. Ren Tianwu langsung bersenandung. Pikirkan bagaimana cara keluar dulu. Youyo berkata dengan ekspresi serius. Pada saat ini, Daniel membuka mata peramalnya untuk menyelidiki situasi di sungai yang lemah ini. Ada situasi di depan, pergi dan lihat. Kata Daniel tiba-tiba, dan segera Feng Youyo memimpin mereka ke depan. Segera Daniel dan yang lainnya melihat sepotong reruntuhan, dan ada reruntuhan besar di dasar sungai yang lemah ini. Ini harus menjadi reruntuhan ras tertentu yang pernah tinggal di sini. Hei Lau berkata dengan suara yang dalam. Ras apa yang bisa hidup di tempat seperti itu? Mungkinkah gravitasi sungai yang lemah ini tidak berguna bagi mereka? Atau bisakah mereka mengendalikan air sungai yang lemah ini? Mata Daniel berkedip, dia tidak bisa menahan diri untuk menebak. Sepertinya ada ruang rahasia di depan. Feng Youyo membuka mulutnya dan memimpin Daniel dan kelompoknya menuju kedalaman reruntuhan, kemudian mereka melihat sebuah ruang rahasia terbuka di luar, dan langsung masuk. Hah? Gravitasi menghilang. Feng Youyo tiba-tiba berkata, melepas topengnya. Daniel dan yang lainnya tidak dapat merasakan gravitasi, dan kemudian mereka menemukan bahwa air sungai yang lemah tidak masuk ke ruang rahasia. Tempat apa ini? Mata gadis-gadis itu penuh rasa ingin tahu saat mereka melihat ke ruang rahasia. Daniel berjalan menuju bagian depan ruang rahasia, melihat sekeliling, dan tiba-tiba menekan sebuah tombol. Terdengar suara menggelegar, dan dinding ruang rahasia di depan Daniel benar-benar terpisah kedua sisi, dan sebuah ruang rahasia di dalam ruang rahasia muncul di depan Daniel. Daniel dan yang lainnya masuk ke ruang rahasia kecil ini, dan langsung melihat 8 karakter besar. Tuhan turun dari langit, keluarga air yang lemah. Ke-8 karakter besar ini terukir di dinding ruang rahasia, dan 2 kotak diletakkan di depan dinding. Daniel berjalan mendekat, membuka salah satu kotak, dan manik sebening kristal muncul di depan Daniel. Daniel mengambil manik itu, dan kemudian noda darah segar dari sudut mulutnya yang telah meluap dengan darah karena tekanan gravitasi menetes langsung ke manik itu, memasuki pikiran Daniel. Kakak Bastian. Melihat ini, ekspresi semua dewi menegang, dan mereka semua menatap Daniel.
Saat ini, sinar cahaya ini memasuki pikiran Daniel dan langsung berubah menjadi aliran informasi yang membuat Daniel mengerti di mana tempat ini berada. Ratusan ribu tahun yang lalu, jenis air khusus lahir di dunia ini yang disebut air lemah, meskipun air mengandung gravitasi yang mengerikan dan sangat kuat. Dengan lahirnya Ruoshui, ada ras lain bernama klan Ruoshui. Klan Ruoshui secara alami dekat dengan kekuatan air, dan mereka dapat memanipulasi Ruoshui untuk digunakan sendiri. Mereka sangat kuat. Hanya saja klan Ruoshui ini lahir ratusan ribu tahun yang lalu, namun menemui bencana yang menyebabkan kematian mendadak klan Ruoshui, dan kemudian melahirkan Ruohi ini. Adapun manik-manik ini disebut manik-manik penghindar air, dan itu adalah benda suci yang dapat menahan gravitasi air yang lemah. Dengan manik penghindar air ini, Anda tidak perlu takut dengan gravitasi air yang lemah. Kita bisa keluar sekarang. Senyum muncul di wajah Daniel saat dia melihat orang-orang berbicara dan menceritakan tentang klan Shushuisu dan Ruoshui. Klan Ruoshui, saya tidak berharap ras yang begitu kuat disembunyikan di sini. Itu telah punah selama ratusan ribu tahun, tidak heran saya belum pernah mendengarnya. Pasangan kulit hitam dan putih itu berkata dengan suara yang dalam. Dengan manik kedap air ini, kita bisa pergi dari sini dengan mudah, kata Daniel sambil tersenyum. Saudaraku, apa yang ada di dalam kotak itu? Li Zitong menunjuk ke kotak lain dan berkata. Daniel melihat ke kotak lain, dan mengulurkan tangannya untuk membukanya. Boom! Pada saat ini, kekuatan yang menakutkan meletus dari kotak, dan Daniel terkejut untuk mundur di tempat. Kotak ini dibatasi. Nak, ayo coba gunakan Desolate Sky Tower milikmu, kata Longgan. Menara Langit Desolate. Daniel langsung memanggil pagoda Huangtian. Beri aku kekuatan dari menara Huangtian. Daniel berbisik di dalam hatinya, dan mendesak pagoda Huangtian untuk bergerak, dan segera pagoda Huangtian melepaskan aura yang menakutkan dan menekannya ke arah kotak. Dengan bang, menghadapi kekuatan menakutkan yang dilepaskan oleh Desolate Tower yang misterius, batasan di dalam kotak itu langsung dihancurkan. Kemudian Daniel membuka kotak itu, dan ada setetes air seukuran ibu jari tergeletak di dalam kotak itu. Apa ini? Semua gadis melihat setetes air dengan ekspresi bingung di wajah mereka. Bab 1955. Bukankah ini setetes air? Mengapa masih ada perlindungan? Ren Tianwu tampak bingung. Ini bukan tetesan air biasa, tapi roh air lemah, objek suci dari klan air lemah, kata Daniel dengan suara yang dalam. Roh air lemah. Ada pandangan bingung di mata semua orang. Semangat air lemah, secara umum, adalah inti dari air lemah yang dikumpulkan bersama. Itu adalah hal yang sangat berharga dan langka. Setelah dimurnikan dan dikendalikan oleh orang lain, efeknya sangat kuat. Ia juga dapat memahami kekuatan dari air, dan bahkan biarkan kekuatan air mengandung gravitasi air yang lemah, kata Daniel dengan suara yang dalam. Wah, barang ini bagus, apakah kamu akan mengambilnya? Kata Longgan. Tidak, klon racun telah memahami kekuatan angin, dan klon berikutnya harus memahami kekuatan air. Setelah mengontrol pemurnian air yang lemah ini, maka klon ini dapat mengontrol kekuatan air yang mengandung gravitasi lemah. Air. Pada saat itu, kekuatannya mungkin lebih menakutkan. Mata Daniel bersinar terang, jelas dia ingin klon kedua untuk menyempurnakan roh air yang lemah, dan mengambil kesempatan ini untuk meningkatkan kekuatannya dan memahami kekuatan air. 8 avatar mengendalikan kekuatan 8 hukum, bukan sesuatu yang Daniel bicarakan dengan santai, tapi apa yang sebenarnya ingin dia lakukan.
Sekarang kamu ingin menyempurnakan avatar kedua, kamu masih membutuhkan sesuatu, saya khawatir tidak akan mudah untuk berkumpul. Kata Longgan. Meskipun obat mujarab Tianxing dan semanggi langka di hutan belantara selatan, mereka harus ditemukan di tempat-tempat seperti Dongzhou. Saya akan mencoba beberapa rumah lelang besar dan kamar dagang. Anda juga dapat pergi ke asosiasi alkemis. Mereka mengumpulkan banyak bahan obat mujarab, mungkin ada. Daniel berkata dengan ringan. Kemudian Daniel memasukkan roh air yang lemah ke dalam cincin Shura, memandang semua orang dan berkata, ayo pergi dari sini sekarang. Segera setelah mereka meninggalkan dua ruang rahasia, Daniel memegang manik-manik yang menghindari air dan menuangkan kekuatan ke dalamnya. Segera, manik yang menghindari air melepaskan cahaya putih, dan segera gravitasi air yang lemah di sungai yang lemah benar-benar kehilangan efeknya pada mereka, dan mereka langsung mendesak kekuatan untuk bergegas menuju sungai yang lemah. Dengan manik pencegah air ini, Sungai Ruohe hanyalah sungai biasa bagi Daniel dan yang lainnya, tanpa bahaya sama sekali. Segera Daniel dan yang lainnya bergegas keluar dari sungai yang lemah, lalu terbang langsung menuju Dongzhou di udara. Dengan manik-manik penghindar air, dalam waktu kurang dari beberapa menit, Daniel dan yang lainnya terbang melintasi Ruohe dan melangkah ke perbatasan Dongzhou. Akhirnya datang ke Dongzhou. Daniel tidak bisa menahan nafas. Wah, ini hanya ujung Dongzhou, bukan Dongzhou yang asli. Itu masih jauh dari kota suci Dongzhou. Bahkan orang yang kuat di alam hidup dan mati akan membutuhkan 3 atau 4 hari untuk mencapai kota suci jika dia terbang tanpa henti. Kota. Kata Longgan. Aku akan pergi. Tidak, ini sangat jauh. Daniel memiliki ekspresi kaget di wajahnya. Dibutuhkan 3 atau 4 hari bagi orang yang kuat di alam hidup dan mati untuk terbang tanpa henti. Jika itu adalah orang yang kuat di alam jiwa, dia mungkin tidak dapat melakukannya. Mencapai kota suci dalam 20 hari atau bahkan sebulan. Pantas saja pertempuran daftar naga akan terjadi 2 bulan kemudian. Saya khawatir beberapa orang tidak akan bisa sampai ke kota suci. Oke, mari kita lanjutkan perjalanan kita. Kata Daniel, tapi sebelum mereka terbang jauh, sekelompok orang tiba-tiba muncul dan mengepung Daniel dan lainnya. Segera, Daniel mendengar slogan klasik. Saya menanam pohon ini, dan saya melewati jalan ini. Jika Anda ingin melewatinya mulai sekarang, hematlah untuk membeli jalan. Seorang pria botak memegang pisau besar memandang Daniel dan yang lainnya secara langsung. Dia berteriak, kekuatannya telah mencapai tingkat ke-6 dari alam jiwa, setengah dari selusin orang lainnya berada di tingkat ke-9 dari alam berongga. Aku akan pergi, ada perampok di dunia ini, dan slogan ini tidak akan berubah. Daniel terhibur dengan slogan pria botak ini. Dalam drama TV kuno di Tiongkok, ini adalah slogan para perampok. Saya tidak menyangka bahwa slogan para perampok di dunia kuno ini juga sama. Tampaknya para perampok itu sama dimanapun mereka berada. Nak, jangan tersenyum, jika kamu tidak ingin mati, tinggal dan beli uang. Pria botak itu mengayunkan pisau besar dan berteriak pada Daniel. Bagaimana jika aku tidak tinggal? Daniel memeluknya dengan kedua tangan, dan menatapnya dengan main-main. Hei, betapa beraninya kamu. Tidak berani menyimpan uang untuk membeli jalan. Jika kamu tidak menyimpannya, semua pria akan dibunuh, dan semua wanita akan diambil kembali menjadi nyonya Yasai saya. Pria botak itu meraung langsung. Kalian gerombolan perampok masih ingin merampok kami, keluar. Li Zitong memandangi sekelompok orang itu dan berteriak dengan marah. Hei, nak, kamu memiliki temperamen yang kuat. Aku menyukainya. Aku belum diterima.
Aku akan membantumu membukanya malam ini. Pria botak itu memandang Li Zitong dengan senyum jahat di wajahnya, dengan cahaya jahat di matanya. Boom! Pada saat ini, aura menakutkan langsung keluar dari tubuh Daniel. Dia melangkah maju dengan satu langkah, dan melambai dengan satu tangan. Tangan penyegel surga desolasi besar turun, dan aura menakutkan menyapu. Pria botak itu bahkan tidak bereaksi dalam sekejap, dan ditekan dan dibunuh oleh tangan penyegel surga desolasi besar. Sekarang terobosan Daniel dalam kekuatan fisik juga telah membuat kekuatan Great Desolation Heaven sealer miliknya semakin menakutkan, bahkan seorang master di tingkat ke-6 alam jiwa tidak dapat menghentikan pukulan penuhnya. Bos terbunuh, lari. Orang-orang lainnya terkejut ketika melihat bos mereka dibunuh secara tiba-tiba, lalu berteriak keras satu persatu, dan semuanya lari berbondong-bondong. Pergi! Daniel mengatakan sesuatu, dan kelompok itu terus menuju ke kota suci. Dalam sekejap mata, 2 hari berlalu, dan Daniel dan yang lainnya bahkan tidak sampai 1/10 perjalanan dari kota suci. Namun, masih ada lebih dari sebulan lagi. Jadi mereka tidak terburu-buru, mereka menemukan kota untuk menginap selama 1 malam, dan melanjutkan perjalanan di siang hari. Setelah makan sedikit, Daniel dan yang lainnya harus tidur dan berlatih. Daniel secara alami berlatih dan memahami prasasti, terus-menerus memahami kekuatan ruang, dan ingin sepenuhnya mengendalikan kekuatan ruang ini, dan pupil ruang di mata kirinya juga membantunya terus-menerus memahami dan mengendalikan kekuatan ruang, force. Keesokan harinya, Liu Xuan'er dan gadis-gadis itu memandang Daniel dan berkata, "Bisakah kita berjalan-jalan di sini jika kita mau?" "Tidak masalah, libur saja hari ini, dan cepatlah besok, lagi pula. Masih pagi sebelum pertempuran daftar naga." Daniel mengangguk, dan kelompok mereka berkeliaran di sekitar kota. Skala kota ini tidak kecil, dan kotanya juga sangat ramai. "Pergi dan lihatlah," nona muda dari keluarga yang sedang dalam kompetisi seni bela diri untuk merekrut kerabat. Saat ini, sejumlah besar orang di jalan sedang menuju ke satu tempat, dan sambil berlari, mereka masih membicarakan tentang kompetisi seni bela diri untuk merekrut kerabat. Kontes merekrut kerabat? Daniel tercengang sejenak, dia tidak menyangka akan ada kontes seni bela diri untuk merekrut kerabat di tempat ini. "Saudaraku, ayo pergi dan lihat juga." Li Zitong berkata dengan cepat, seolah ingin ikut bersenang-senang.